Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi edukasi terpadu yaitu suatu latihan bagaimana melatih anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, mulai dari dasar, kemudian menengah, sampai ke lanjut. Adapun bahwa pada tahapan ini akan diberikan terapi edukasi terpadu untuk tahap dasar, dimulai dari pendekatan bagaimana seorang terapis menyambut siswa yang datang dengan salam, salim, senyum, dan sapa. Dengan salam mengucapkan bagaimana Assalamualaikum, kemudian salim dengan siswa tersebut, sambil di situ juga masuk ada kontak mata, kemudian memberikan senyuman, ramah, dan menyapa anak. Selanjutnya bahwa untuk tahapan kedua yaitu mengajak ke tempat posisi terapi, di mana di sini terapis setelah melakukan pendekatan tadi, kemudian sudah dekat dan sudah akrab dengan siswa, terapis mengajak ke ruang terapi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian setelah masuk ke ruang terapi, mengambil posisi antara terapi dengan siswa, di mana di situ ada kenyamanan antara terapis dengan siswa untuk memulai belajar dan latihannya. Materi yang ketiga yaitu memulai dengan latihan kontak mata, di mana pada latihan kontak mata ini terapis memperlihatkan benda-benda kesukaannya, benda-benda yang menarik, agar siswa bisa melihat kepada benda-benda tersebut dengan instruksinya lihat ini, kemudian lihat itu, dengan bervariasi antara di depan wajah terapis, kemudian di sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya pada sesi yang keempat yaitu instruksi sederhana. Setelah siswa bisa memperhatikan dan melihat kontak mata terjadi di situ, maka selanjutnya terapis memberikan instruksi-instruksi sederhana agar dalam instruksi-instruksi sederhana ini siswa dapat kooperatif dengan terapis dengan cara memberikan perintah-perintah yang tentu menarik dan menyenangkan. Tolong ambilkan ini, silahkan duduk gitu. Kemudian silahkan berdiri, ambilkan bola ini, ambilkan bola, dengan bervariasi tentunya biar siswa tidak merasa jenuh. Yang diharapkan dengan memberikan instruksi tadi ada semacam kerjasama antara siswa dengan terapis, dan siswa akan memahami ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dari perintah-perintah tersebut. Selanjutnya yaitu sesi imitasi. Pada imitasi ini di mana terapis memberikan contoh, kemudian dengan perintah instruksi, dengan perintah tirukan, dengan perintah tirukan, dan siswa akan menirukan. Misalnya di sini ada yang pertama imitasi gerak. Terapis memberikan contoh dengan tirukan, maka siswa juga menirukan dengan mengangkat tangannya. Kemudian imitasi verbal, misalnya bisa dengan mengatakan mama, dia akan mengatakan juga mama. Kemudian mengatakan papa, maka dia akan mengatakan papa. Kemudian menyebut namanya juga, misalnya menyebutnya Mas Hafid, Mas Hafid, dan sebagainya. Itu imitasi verbal. Sesi yang berikutnya itu mengajarkan bagaimana siswa memahami bahasa reseptif. Bahasa reseptif ini di mana siswa berusaha untuk memahami kalimat-kalimat yang disampaikan oleh terapis. Dan dalam bahasa reseptif ini juga diperlihatkan benda-benda agar siswa bisa menyebutkan nama-nama benda tersebut gitu. Di mana mungkin yang pertama bahasa reseptif, di situ terapis menceritakan. Terapis bercerita tentang seseorang yang memang kasus-kasus yang terjadi dari seorang anak yang bernama Siti dan seorang kakaknya yang bernama Didi. Kemudian si terapis menanyakan kepada siswa apa yang terjadi dari kasus tersebut. Kemudian yang kedua, di situ terapis memberikan memperlihatkan gambar-gambar benda, dan siswa diharapkan bisa menyebutkan nama-nama tersebut gitu, agar memahami bahwa ternyata terapis bisa melihat kemampuan siswa sejauh mana pemahaman terhadap perbedaan kata benda-benda tersebut yang ada di sekitarnya. Itulah untuk melihat kemampuan sejauh mana bahasa reseptif yang ada pada siswa.